Jadi kalau masuk ke dalam sesuatu yang baru, sadari diri kita bahwa kita nih nggak bisa bergantung sama siapapun dan apapun. Dan kalau kita bicara soal pengharapan, pengharapan itu luar biasa dalam sekali apa yang kita bahas. Dan kalau kita bahas pengharapan itu, kalau tanpa kita mengerti apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita, seringkali kita lupa tentang apa yang ada di depan kita. Begini, saya selalu mulai perhatikan hal-hal kecil dari beberapa tahun yang lalu, karena Roh Kudus bilang begini sama saya, waktu saya sakit khususnya ya, Tuhan bilang gini, coba kamu dokumentasikan hal-hal kecil dalam hidup kamu masukkan ke dalam perbendaharaan hatimu, supaya ketika kamu mengalami hari-hari sulit, kamu ambil tuh hal-hal kecil, kamu ingat kembali kebaikan saya. Dan kamu akan sadar bahwa aku nih hidup, sampai perkara kecil aja aku perhatikan dalam hidupmu. Jadi justru kalau perkara besar, kalau kita membutuhkan sesuatu, kesembuhan atau apapun, ketika kita menerimanya justru memang betul-betul kita senang dan lain sebagainya. Tapi justru di dalam perkara kecil yang bisa membuat kita menggelengkan kepala. Kok sampai segitunya Tuhan tahu sedetail itu. Dan itu banyak banget yang terjadi. Contoh sederhana dalam hal makanan aja misalnya. Saya pernah ya, di hari Minggu. Dan saya tuh waktu pulang siang, karena saya ada waktu siang mau pulang ke rumah, sempat makan dan mau balik lagi yang sore, ibadah sore. Saya sempat, karena panas banget waktu itu harinya, saya sempat gini, aduh ini minum air kelapa hijau yang dingin banget ya, itu pasti enak banget gitu ya. Cuman berangan-angan di mobil aja gitu. Sampai di rumah, buka kulkas, mau makan, istri saya ngomong gini, tuh ada air kelapa tuh di kulkas. Terus saya bilang, kapan belinya? Tadi paginya dia kan ke gereja, on the way pulang, dia beli di pinggir jalan. Langganan kita lah. Terus dicop, dimasukin ke itu dan udah dingin karena udah beberapa jam di situ. Jadi itu aja, hal itu aja. Terus saya bilang gini, ya baru aja aku pengen banget di mobil tadi. Itu hal sederhana yang kemudian saya mulai perhatikan dan saya mulai simpan di dalam lubuk hati saya. Jadi ketika nanti ada hari-hari sulit, saya ingat air kelapa aja Tuhan siapkan kok. Apalagi hal besar dalam hidup saya. Amin. Itu hal sederhana. Pernah lagi gini. Nih di sini banyak teman-teman saya yang suka minum kopi di rumah saya. Yang bersangkutan mereka pasti tahu lah siapa diri mereka ya. Kalau ke rumah saya pasti minum kopi lah. Nah saya juga peminum kopi, jadi saya punya mesin kopi di rumah kan. Di hari itu ketika mereka mau ngumpul di rumah, saya bilang sama istri saya, aduh habis nih biji kopinya. Habis total gitu. Ntar malam gimana? Jadi saya pesan sama dia, tolong beliin kalau kamu ke mall. Tolong beliin di Starbucks lah di mana yang biji kopi gitu. Sebelum dia pulang jam 12:30 siang, itu ada kiriman biji kopi dari teman saya. Terus saya WhatsAppin, terima kasih ya, lu kok tahu gue gak punya biji kopi di rumah? Ya mana gue tahu lah. Tadi pagi aja gue tiba-tiba inget gitu ya, bahwa gue punya biji kopi yang udah lama banget gue pengen ngasih sama lu, gue lupa. Jadi dikirim dari rumahnya dia, rumahnya jauh lagi. Di situ saya bilang gini, makasih ya Tuhan, pasti Tuhan ingetin dia. Karena dia gak inget kok. Gitu. Itu kan ceritanya dia gitu. Jadi hal-hal seperti begini ya, itu yang kita namakan momen Ebenezer. Di mana ketika di situ kita mengingat pertolongan Tuhan yang Tuhan pernah lakukan dalam hidup saya dan saudara. Jadi perkara-perkara seperti begini kalau kita mengerti, kita akhirnya mulai, kan dari tadi saya ngomong gini, saya lagi bicara sama diri saya sendiri kan, mengingatkan diri saya. Pribadi di Alkitab yang paling sering bicara sama dirinya sendiri dan didokumentasikan di Alkitab itu namanya Daud. Ya, coba kita lihat ya, Mazmur pasal yang ke-42 ayat yang ke-5. Coba deh Bapak Ibu mulai baca ya kalimat-kalimat dia yang dia ngomong sendiri sama jiwanya sendiri, sama dirinya sendiri. Keren banget, keren. Dan harusnya kita ikutin apa yang dia lakukan. Karena dia ngomong sama dirinya, karena dia tahu dirinya penuh sampah. Diri kita juga penuh sampah loh sebenarnya. Dan pastikan jangan bawa sampah dari tahun lalu ya ke dalam tahun ini. Mazmur 42 ayat 5 mengatakan begini. Mengapa engkau tertekan? Makanya kalau lagi sedih, lagi ada stres, berpotensi stres. Jangan pernah ngomong gini, aduh stres gue. Gak boleh ngomong begitu loh. Gak boleh ngomong, aduh nanti gue sakit nih, aduh ntar gue begini. Gak boleh ngomong begitu. Sebaliknya ngomongnya begini, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku. Terus dia ngomong begini, berharaplah kepada, dia ngomong sendiri loh ini. Dia bukan ngomong sama kita, dia ngomong sama dirinya sendiri. Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku.
Tuhan, aku mau menenangkan jiwaku. Itu ada satu ayat lagi dia katakan begitu. Aku mau mendiamkan jiwaku. Wow. Karena kenapa? Jiwa kita nih penuh sampah, suka berkoar-koar sendiri kan. Suka ngasih tahu informasi yang salah, suka menuduh sendiri dan lain sebagainya. Jadi dia bilang sama jiwanya, hai jiwaku yang gelisah, berharap dong sama Tuhan gitu ya. Sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, aku mau bersyukur sama dia. Kenapa? Karena dia adalah penolong jiwaku. Mazmur 131 ayat 2. Ini yang saya katakan. Ini juga keren banget sih. Mazmur 131 ayat 2. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan apa? Jiwaku. Jadi ketika jiwanya lagi berjolak, tenang. Terus dia mau ngomong apa? Lu stres lu enggak, gue dimin lu. Satu-satunya pribadi yang perlu kita silent treatment adalah pribadi kita sendiri yang suka berkoar-koar kata-kata negatif. Itu yang patut di silent treatment. Jangan silent treatment orang lain ya. Aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Nah ini keren banget ayat berikutnya. Bagian berikutnya. Seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Ya seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku. Disapih itu artinya meninggalkan ketergantungan sama susu. Itu artinya. Dengan kata lain dia bilang gini, enggak, saya harus jadi dewasa di dalam Tuhan. Jadi dia bilang, saya nggak mau ngikutin jiwa saya nggak mau percaya sama emosi pikiran saya yang senantiasa bisa berpotensi menguasai diri saya, menguasai tindakan saya, menguasai perkataan saya, yang keluar akhirnya sampah-sampah. Saya nggak mau. Saya mau jadi orang yang dewasa. Saya mau tahun 2026 walaupun saya melihat masalah, walaupun saya mengalami masalah, saya tetap akan katakan kepada jiwa saya, tenanglah, berharaplah kepada Tuhan, bersyukurlah daripada begini, aduh stres gua. No. Hati-hati loh, orang yang ngomong-ngomong gitu terus stres beneran. Gak bisa tidur, ya sakit akhirnya. Karena dia sedang mengutuki dirinya sendiri. Be careful, makanya berbicaralah dengan jiwamu seperti Daud berbicara kepada jiwanya sendiri. Itu sebabnya kalau kita mengerti ini, kita sambung lagi ya. Mazmur 103 ayat 1 dan 2. Mazmur 103 ayat 1 dan 2. Dia bilang begini. Dari Daud. Pujilah Tuhan hai. Dia kasih tahu lagi jiwanya. Ayo pujilah Tuhan. Hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus. Hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Saya memuji Tuhan dan saya tidak akan lupa kebaikannya walaupun itu hal-hal kecil dalam hidup saya. Hal kecil yang saya bergumul mencari hal itu. Supaya saya bisa mengucap syukur. Itu waktu saya dirawat sakit sebenarnya. Saya bilang gini, apa yang bisa diucapin syukur ya gitu. Dan saya nggak pernah lupa malam hari itu. Karena saya di lantai kemo kan. Saya kena kanker darah, saya di lantai kemo tahun 2019. Istri saya malam-malam udah pulang, karena kita sudah sepakat dia nggak akan temenin saya di kamar rumah sakit, kalau nggak nanti dia ikutan sakit gitu ya, karena tubuhnya pastinya jadi lemah, jadi dia pulang. Di kamar rumah sakit malam hari, saya bilang gini, apa ya Tuhan hal kecil yang aku bisa ngucap syukur. Dan karena Roh Kudus ingetin terus, Bill cari hal kecil yang kamu bisa mengucap syukur, sehingga jiwa kamu tidak tertekan dengan apa yang kamu lihat saat ini. Karena yang saya lihat, mayoritas yang saya lihat adalah pasien lain yang sedang sakit, pasien yang mati, pasien yang sedang menjerit-jerit. Yang saya lihat di kamar saya secara langsung adalah mesin regulator daripada kemo yang bunyi gini, tit, itu 24 jam gak ada habisnya tuh. Itu suara itu sampai kadang-kadang membuat saya trauma gitu. Jadi kadang-kadang ya saya kalau ke rumah sakit, kalau lagi besok orang hari ini dengar suara begitu, kadang-kadang saya tutup mata sebentar gitu, tarik napas. Karena kadang-kadang masih trauma, mikirin yang dulu. Karena itu berhari-hari begitu dan menyeramkan kan. Terus yang saya lihat adalah kantong-kantong kemo yang di atas saya. Yang saya lihat adalah tempat tidur rumah sakit. Yang saya lihat adalah kamar yang cuma sekecil itu. Di malam hari itu saya gak pernah lupa. Saya bangkit dari tempat tidur saya. Jalannya juga susah sih. Karena darah kan udah habis. Jadi jalan tuh sambil pegang-pegangan begini gitu. Terus pegangin tiang yang untuk infus, jalan ke kamar mandi, pelan-pelan. Di saat itu Roh Kudus bilang gini, bisa jalan kan? Iya ya. Coba lihat orang yang lain di kamar-kamar lain. Banyak yang gak bisa jalan.
Udah terkapar di situ, nggak bisa ngapa-ngapain. Di situ saya bilang gini, makasih Tuhan aku bisa jalan. Walaupun susah jalannya. Itu momen pertama yang Tuhan bilang, belajarlah mengucap syukur dalam hal-hal kecil dalam hidupmu. Ketika itu saya ucapin syukur ya, di situ saya mulai begini, wow iya ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Mulai kokoh imannya, mulai teguh imannya. Terus dia bilang gini, pengharapan kamu gak bisa sama yang lain. Pengharapan kamu sama saya yang sedang mengerjakan sesuatu yang kamu gak bisa lihat. Oke, yang kamu gak bisa lihat. Tenang, jadi tenang. Ucapin syukur aja selama perjalanan karena kamu gak bisa lihat ujungnya. Yang terjadi di sekitar kamu hal-hal kecil aku akan tunjukin kepada kamu dan kamu mulai belajar untuk mengucap syukur. Di situ saya mengambenkan ayat ini. Janganlah lupakan segala kebaikannya. Jadikan hal-hal itu, hal-hal kecil di tahun 2025. Simpan di dalam lubuk hatimu jadi perbendaraan ucapan syukur ketika engkau sedang berhadapan sama hari-hari sulit. Ingat kebaikan Tuhan dan mulai keluarkan kalimat-kalimat ucapan syukur tentang hal-hal itu. Dan itu yang menjadi sebuah penopang daripada harapan kita hari ini. Oke? Nah, ketika kita mengerti ini, kemudian kita masuk lagi aku berharap tentang semua kebutuhanku. Apapun yang sedang aku hadapi hari ini. Aku juga harus sadar kalau aku sampai diberikan nafas hidup sampai hari ini, berarti Tuhan masih butuh aku di sini. Karena usia manusia itu ada batasnya kok. Dan selama saya masih bernafas, berarti ada orang lain yang butuh saya, keluarga saya masih butuh saya, dan Tuhan masih menempatkan saya di sini karena Tuhan punya maksud dalam hidup saya. Ketika kita mulai paham tentang hal itu, kita juga mulai mengerti tentang apa yang terjadi di, coba lihat Yeremia 1 ayat yang kelima mengatakan begini. Yeremia 1 ayat yang kelima. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Selagi kamu masih ada di dalam kandungan, aku sudah menetapkan engkau, makanya semua kita punya zona kekuatan masing-masing. Semua kita punya kepribadian yang hebat, karunia, kreativitas, talenta yang hebat-hebat, dan semuanya beda-beda. Kenapa? Karena Tuhan pada awalnya bilang begini, kuasai bumi. Dan gak bisa Tuhan bilang kuasai bumi dalam satu aspek aja gak bisa. Karena aspek yang harus dikelola banyaknya luar biasa. Tuhan tempatkan manusia satu-satu dengan semua kepribadian talenta yang berbeda-beda. Itu sebabnya jangan lecehkan karunia orang lain. Makanya saya sedih kalau ada orang tua ngomong begini. Dan ini pernah terjadi di depan saya. Anaknya mau sekolah ambil musik. Dia bilang gini, dapat uang dari mana kamu nanti ambil musik? Itu zaman dulu ya, zaman dulu karena begini, zaman dulu itu di zaman era saya tahun 80-an, orang tua itu ingin anaknya sekolah dokter, teknik, ekonomi udah paling rendah deh pokoknya sebenarnya. Terus ada hal-hal lain karena di dalam pikiran mereka itu ujungnya dapat duit. Jadi kalau mau ngambil hal-hal yang sekunder menurut mereka, itu gak ada duitnya. Saya kalau seminar parenting ya, saya suka bilang gini sama orang tua yang mengatakan hal itu kepada anaknya, dia sedang melecehkan rancangan Tuhan dalam hidup anaknya. Karena gak semua orang mau jadi apa yang orang tuanya lakukan. Anak pertama saya kuliahnya tau gak ambil apa? Teater, nah lo. Apaan tuh teater pak? Nah lo, teater. Teater film. Otak kanannya kuatnya luar biasa. Dari umur 9 tahun suka ngelukis. Itu kekuatannya dia. Dan hari ini ketika dia bekerja, dia dengan seninya yang luar biasa, dia sekarang lagi ambil bisnis, dia lagi ambil S2. Dia ambil MBA. Karena dia bilang saya harus kuatin juga dalam hal ini. Tapi ketika ngomong soal hal seni, gak ada duanya. Dunia butuh orang seperti dia. Kalau semua orang di dunia jadi dokter gimana coba? Gak semua orang jadi arsitek di dunia ini, gak semua orang bisa jadi satu aspek, gak bisa lah. Dan ketika engkau mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, segala sesuatu ditambah-tambahkan. Uang itu ngikut. Bukan kita lakukan sesuatu buat uang, enggak. Uang itu ngikut soalnya. Karena kita menguasai uang, kita kan diminta untuk menguasai bumi, menguasai hidup. Berarti kita diminta untuk menguasai uang. Bukan uang menguasai kita. Dan itu sebabnya ketika kita masih ada hari ini, kita harusnya berpikir gini, Tuhan terima kasih, berarti ada zona kekuatan di dalam hidupku yang orang lain gak punya. Saya menikah sama orang yang kepribadiannya intim sama dominan.
Jadi ada intim, dominan, stabil, cermat. Itu kalau di tes DISC. Saya stabil sama cermat. Ada kelebihan sama kekurangannya. Oh jelas, stabil sama cermat kelebihannya seperti saya nih orangnya teliti. Kekurangannya kurang fleksibel. Kalau orang-orang intim seperti dia nih, ya kelemahannya suka lupa misalnya, ya kan, suka lupa. Tapi kelebihannya temannya banyak, karena intim orangnya. Kalau ketemu orang, wah ramenya minta ampun. Papa saya almarhum kayak begitu tuh. Ketemu orang di sebuah tempat di pesta, ngobrolnya rame banget terus saya bilang ini, Papa udah kenal sama dia lama? Enggak, baru tadi Bill, baru tadi Pak. Siapa teman? Oh kemarin kita pergi ke Semarang ada teman yang ngomong gini sama saya. Kalau kamu ini, kalau sama orang warming up-nya agak lama dikit. Kalau saya. Karena nggak intim seperti dia nih. Itu yang namanya Yosi di belakang tuh, itu udah paling intim di ruangan inilah udah. Kalau ngobrol sama dia udah seperti kenal dia udah lama. Orang intim biasanya sama Tuhan dikasih kerjanya apa? Sales sama marketing. Karena dia harus ketemu orang. Kalau dia ketemu orang dia dapat energi. Dia nggak ketemu orang, dia nggak bisa hidup seolah-olah. Orang intim seperti begitu disuruh jadi akuntan, mati duduk dia. Gak bisa, dia nggak bisa lihat angka gini-gini, mati dia lama mati udah nggak berfungsi dia. Gak bisa, dia harus ketemu orang, dia jagoan jualan, dia jagoan menerangkan sesuatu, dia pokoknya energinya luar biasa. Tuh hebat kan Tuhan? Orang stabil cermat seperti saya, lebih teliti. Makanya kalau misalnya kita lagi perjalanan, yang ngurus paspor ada di mana, saya bukan dia. Mau dengar cerita nggak? Satu hari dia mau pergi ke luar negeri. Saya nggak ikutan. Biasanya kan paspor saya yang pegangin. Dia mau pergi ke luar negeri, ada meeting yayasan kita. Jadi saya harus nganterin dia ke airport. Biasa kan saya ngurusin dokumen-dokumennya. Saya udah bilang ini di rumah, paspor udah bawa nggak? Udah katanya. Di mobil ada suara lagi, Bill tanya lagi Bill, paspor udah bawa nggak? Dia mulai kesel, udah bawel banget sih gitu. Jalan, mau keluar dari kompleks perumahan, ada suara lagi, lebih keras lagi. Sekarang tanya, minta supaya kamu lihat paspornya. Terus saya bilang ini, Tuhan gue tadi tanya, dia bete. Gue tanya lagi, ntar gue disuruh turun lagi dari mobil. Gak bisa juga sih gue yang kantor soalnya. Sayang, boleh lihat gak paspornya? Bill kamu tuh bahol banget sih Bill. Udah dibawa paspornya gitu. Terus, ya tapi mau lihat aja gitu. Dia buka, tuh udah bawa. Terus suaranya bilang gini, suruh buka paspornya. Bukan cuman kasih lihat aja. Coba buka. Bapak Ibu, paspor kalau udah bekas, itu ada guntingannya kan. Klik, berlaku gak? Ya enggak dong. Dia buka. Terus saya kan di posisi supir sini kan, dia di sebelah sini kan. Ada guntingannya. Berarti kan paspor bekas kan? Berarti kalau kita terusin perjalanan, gak bisa kepake dong. Dia tidak akan bisa berangkat. Betul gak? Untung masih di kompleks perumahan kan. Saya lihat kan, ada rasa seneng gak bahwa saya tuh yang benar gitu. Ya ada sih, tapi harus menyembunyikan. Harus cool. Jadi gini. Saya nungguin aja. Dengan kata-kata lembut, tiba-tiba dia ngomong gini, ya ini salah bawa. Terus saya bilang gini, jadinya mau ngapain? Ya udah pulang aja. Oke, saya pulang. Sampai rumah cuma 5 menit kan, mumpung ada waktu, saya kuliahin dong dia. Makanya denger-dengeran sama suami yang diurapi Tuhan. Betul gak? Pokoknya saya ngomong, karena ini udah enak nih, ya kan. Saya juga bisa kuliahin dia, diem aja. Sampai di rumah, dia masuk lagi mobil, udah ambil paspor, saya gak mau percaya. Coba buka lagi, jangan-jangan paspor gue ntar lo bawa, ya kan. Dia buka, tapi memang Tuhan baik. Tuhan baik. Tadinya kita mau berangkat itu, Google Map-nya 1,5 jam. Waktu kita buka lagi, karena kita udah pulang, tiba-tiba jadi 55 menit diarahin ke jalan yang lain, rupanya macetnya udah cair. Jadi apapun yang terjadi Tuhan baiklah. Tuhan baik. Jadi kalau ada penundaan di tahun ini, ada pintu-pintu yang ditutup, mungkin ada bahaya di situ. Tuhan sudah mendahului kita toh, jadi tenang aja.
Cuman itu gambarannya, orang teliti dan orang yang tidak teliti. Amin. Jadi itu zona kekuatan kita masing-masing. Kita punya zona kekuatan masing-masing. Jadi hidupi hidupmu seperti itu dan selalu katakan terima kasih Tuhan. Engkau menempatkan saya di tengah-tengah orang yang beragam-ragam dan saya harus belajar terima mereka masing-masing. Ada seorang kriminal, saya mungkin pernah cerita di sini, cuman kurang detail mungkin. Ada seorang kriminal namanya Brian Nichols, seorang pemerkosa di kota Atlanta. Hari itu dia akan disidangkan. Dengan kelengahan daripada polwan yang ngawal dia, pistolnya diambil. Polwannya dipukul kepalanya, dia masuk ke dalam ruang sidang, 4 orang ditembak mati sama dia. Ini seorang pemerkosa yang akan disidang dan ada kemungkinan dia dapat life sentence. Seumur hidup di penjara. Jadi daripada dia masuk penjara lagi, mendingan dia pikir udahlah I got nothing to lose, dia keluar, dia masuk ke tempat, dia tembak hakimnya, mati hakimnya. Terjadilah massive manhunt, dia dikejar di kota Atlanta dengan polisi yang, di mana-mana dikerahkan polisinya. Di sebuah kehidupan yang lain, ada seorang ibu namanya Ashley Smith. Seorang drugis, orang yang suka ngedrugs. Suaminya juga mati gara-gara drugs. Dia lagi di dalam sebuah tempat pemulihan. Tempat pemulihan itu kira-kira seminggu sebelum kejadian ini, dia ada di tempat pemulihan di mana mereka ada sebuah grup, di mana mereka datang bersama-sama, mereka saling sharing dan lain sebagainya. Jadi dia udah mulai pulih nih dari drugs, dia punya anak 1. Sebelum dia pulang, ada temannya bilang gini, "Hey Ashley, I wanna give you a book, saya mau kasih kamu buku, namanya Purpose Driven Life, karangan Rick Warren. Buku yang sangat luar biasa, buku rohani yang patut kita baca juga sebenarnya." Dia kasih sama Ashley Smith sebelum dia keluar, dia buang di tong sampah. Gue gak perlu buku-buku kayak begini. Waktu dia buang, teman yang ngasih lihat. Dia ambil, dia kirim ke rumahnya. Dengan note, "You forgot this." Gitu. Kamu lupa tentang ini. Dikirim bukunya ke rumah, mau gak mau sama dia dibaca. Waktu dia baca, dia mulai tersentuh hidupnya dan lain sebagainya. Brian Nichols yang lagi kabur, dikejar sama polisi. Di sebuah kegelapan malam, ketika sampai malam dia belum ketangkep. Dia masuk ke rumahnya Ashley Smith. Si ibu Ashley Smith ini lagi buang sampah malam-malam. Dia buang sampah keluar, dia masuk lagi ke dalam rumah, rupanya di dalam rumah Brian Nichols sudah mulai menyelundup masuk pelan-pelan. Dia sandra ibu Ashley Smith. 7 jam sampai pagi. Akhirnya yang terjadi adalah, dia bilang kamu jangan bunuh saya akan lakukan apa yang kamu mau. Dibuatin pancake, ditemenin ngobrol. Tiba-tiba karena dia udah baca buku Purpose Driven Life. Dia bilang gini, mau nggak saya bacain buku ini? Sama dia dibacain. Plus Brian Nichols-nya juga disuruh baca selama 7 jam. Polisi akhirnya tahu dia ada di situ. Polisi nggak berani masuk. Karena kalau polisi masuk, dia udah bilang kalau lo masuk, gue tembak nih ibu dan gue bunuh diri. Jadi polisi nggak berani masuk. Selama 7 jam, dia mengerti buku itu bicara begini. Kenapa kamu diciptakan sama Tuhan? Kenapa ada pengharapan di dalam Yesus? Kenapa hidupmu ini sangat berharga di mata Tuhan? Bapak Ibu, setelah 7 jam di depan Ibu Ashley Smith, Brian Nichols menerima Yesus sebagai juru selamat. Dia memberikan, dia akhirnya membiarkan polisi menangkap dia. Dan dia tidak melakukan perlawanan. Dia masuk ke penjara seumur hidup. Dan dia katakan walaupun diri saya akan ada di balik jeruji seumur hidup saya. Tapi jiwa dan roh saya sudah milik Yesus. Hanya gara-gara dia tahu hidupnya sangat berguna. Jadi ya, ada korelasi yang luar biasa di dalam sebuah pengharapan. Kalau kita mengerti kenapa saya ada hari ini. Hidupmu sangat berguna, hidupmu masih dibutuhkan. Selama engkau diberikan nafas, engkau masih dibutuhkan di bumi ini. Jangan sia-siakan hidupmu. Ya. Yang ketiga, ingat Mazmur 90 ayat 12 mengatakan begini. Ayat 10 dulu deh. Mazmur 90 ayat yang ke-10 mengatakan begini. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Masa tugas manusia 70, kalau kuat 80 tahun. Ya. Ayat 12 mengatakan begini. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana.
Bapak Ibu, ada seorang yang ada di sampingnya Yesus. Berhadapan sama kematian di kayu salib. Waktunya akan habis. Dalam waktu yang sangat singkat dan dia sadar waktunya akan habis. Dia terima Yesus sebagai juru selamat atas hidupnya. Orang itu diselamatkan. Ada satu orang lagi, seorang gubernur Roma namanya Felix. Dia gubernurnya Roma yang ada di Yudea. Saat itu Paulus lagi ditawan di penjara. Dan waktu itu Paulus akhirnya bertemu muka dengan dia. Karena ada masalah tentang penahanan Paulus dan lain sebagainya. Dan Paulus mulai bersaksi kepada dia. Ayo kamu harus percaya sama Yesus. Perhatikan ini yang terjadi. Kisah Para Rasul ayat yang ke-24. Di dalam sebuah pengharapan kalau kita tidak menghargai waktu, kita akhirnya hidupnya sia-sia. Kisah Rasul 24, ayat yang ke-22 mengatakan begini. Ayat 24 maksud saya, 24. Dan setelah beberapa hari datanglah Felix bersama-sama dengan istrinya Drusilla seorang Yahudi. Ia menyuruh memanggil Paulus, lalu mendengar daripadanya tentang kepercayaan kepada Yesus Kristus. Kamu mau cerita tentang Yesus, ceritain sama saya. Ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri dan penghakiman yang akan datang, Felix menjadi takut dan berkata, cukuplah dahulu dan pergilah sekarang apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau. Ketakutan bahasa aslinya begini, dia mulai convicted, itu artinya begini, wow, waktu Paulus mulai khotbahkan dia tentang firman Tuhan, dia mulai rasa rohnya mulai bergejolak di dalam sini dan rohnya mulai katakan, terima, percaya sama Yesus. Ditolak sama dia. Cukup. Udah ntar aja, kalau gue butuh lagi ntar gue panggil lo. Gak lama setelah itu, kalau kita baca ayat selanjutnya nanti Bapak Ibu baca sendiri di rumah. Posisinya digantikan dengan orang lain. Ada orang yang menghargai waktu. Ada orang yang tidak menghargai waktu. Di tengah-tengah pergumulan hidup kita, di tengah-tengah pengharapan kita kepada Sang Juru Selamat. Ingat, time is at the essence. Time itu, waktu itu sangat luar biasa dan waktu itu berjalan terus. Berarti waktu kita di bumi ini berkurang terus. Dan kalau kita nggak menghargai waktu yang Tuhan titipkan dalam hidup kita, waktu itu selalu akan hilang dan akan hilang karena kehidupan kita repot, bukan berharap sama sang pribadi ini, repot ngurusin masalah. Kita akhirnya hidupnya mulai terkesima dengan masalah, kita nggak peduli dengan kesempatan-kesempatan indah yang Tuhan berikan dalam hidupnya manusia. Di satu sisi, ketika kita mengerti dan menghargai waktu, Tuhan ketika dia lihat itu, dia juga dengan kairosnya akan melakukan perkara indah di dalam waktunya untuk mempertemukan kita dengan orang yang tepat, kesempatan yang tepat. Kalau saudara dan saya mengerti bahwa waktu itu sangat berharga dalam hidup ini. Saya nggak pernah lupa ya, 2 tahun lalu saya lagi di kota Sydney, diundang sama sebuah gereja lah. Jadi saya ketemu sama teman lama sama teman baru nih. Teman lama yang udah memang tinggal di situ, teman baru yang saya kenal karena dia dari gereja yang ngundang. Teman lama nemenin sampai jam 2 di satu hari, di jam 2 nanti dia harus pulang, teman yang baru akan datang. Jadi dia aplusan nih, jadi saya akan pergi sama dia. Waktu jam 2, udah mau jam 2, teman yang baru datang. Ketemu dong sama teman yang lama, kan dua-duanya orang Indonesia. Jadi saya bilangin, kenalin gitu. Orang sama-sama orang Indonesia. Kenal-kenalan, kita jalan. Kita jalan on the way karena teman yang lama ini mau ke mobilnya mau pulang. Ngobrol, mereka ngobrol dong. Kerja di mana lo? Lu kerja di mana? Wah, udah berapa lama lu di sini? Sama-sama orang Indonesia soalnya. Teman yang lama ngomong gini, iya nih gue lagi kerja ini, tapi gue lagi ngelamar juga pengen jadi supir bus katanya gitu. Karena supir bus di sana lumayan gajinya. Teman yang baru ngomong gini, lah gue supir bus. Oh gitu, iya di kayak Transjakartanya gitu, itu lagi hiring tuh, lagi butuh orang. Lu masukin aja nanti aplikasinya ntar gue tolongin katanya gitu. Saya ngelihat nih mereka ngobrol kan. Terus teman yang lama gini, oh thank you bro, thank you banget, nanti gue lewat lo ya gitu. Iya siap gitu. Udah lagi jalan lagi, gak tahu gimana, ngarah pembicaraannya gimana,
Yang temen yang baru ngomong gini, iya nih gue lagi program juga pengen punya anak. Dan gue lagi sama istri gue ke seorang dokter, pengen lihat nih dokter, tapi susah banget ditemuin dokternya. Karena ngetop banget dokternya di Sydney. Susah, waiting list. Teman yang lama ngomong gini, siapa nama dokternya? Dia sebut namanya. Teman yang lama bilang gini, ya elah, itu ipar gue. Dokter itu, ya itu ipar gue. Udah tenang aja, ntar gue yang tolongin. Ntar gue masukin nama lo biar lo bisa ketemu sama dia. Itu kejadian di depan mata saya. Tuhan mempertemukan dua orang dengan dua kebutuhan dan dua-duanya punya jawaban. Kairosnya Tuhan terjadi. Makanya ya, hargai waktumu. Karena di saat yang tepat dia akan tunjukin. Kamu ya kalau menghargai waktumu di dalam aku, kamu gak fokus sama masalahmu. Ingat, lihat nih, pengharapan-pengharapanmu itu sudah aku siapkan kok di depan. Jadi kamu tenang aja, kamu akan masuk ke dalam kairosnya aku. Gitu loh. Ya, dan pada akhirnya ayat yang mungkin sudah sering mungkin kita baca dan saya sudah bagikan di sini berkali-kali. Jangan pernah lupa. Ya, Ulangan 31 ayat 8 mengatakan begini. Sebab Tuhan, dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Kemarin waktu kita buka pintu 2026 di jam 12.0001. Waktu kita buka pintu kan kita nggak tahu ujungnya kayak gimana. Sadarlah dan sadarkah kita waktu kita buka pintu, Yesus kan udah di situ. Dia udah nungguin. Yeah. Kok bisa? Aku kan mendahului kamu. Ini baru tanggal 1 loh. Kamu buka tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, bahkan sampai ke masa depanmu. Aku udah ada di sana. Menyiapkan yang terbaik bagi kamu. Jadi kamu gak usah takut. Aku adalah Tuhan yang maha hadir. Aku ada di masa depan, aku ada bersama denganmu. Aku berjalan bersamamu, aku sudah mendahuluimu. Karena aku maha hadir, maha kuasa, maha tahu. Itu Tuhan kita. Dan saya tutup dengan ayat yang sangat-sangat indah ini. Mengatakan begini, Kolose 1 ayat 27. Kolose 1 ayat 27. Kepada mereka Allah mau memberitahukan. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Yaitu apa? Kristus ada di tengah-tengah kamu. Dan ini yang saya suka. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Saya tutup dengan ini. Perhatikan dan camkan ini baik-baik. Pengharapan itu adalah kepada sang pribadi. Bukan kepada jawaban doa atau pemberian tangannya dia, bukan. Jadi pengharapan kita harus camkan ini baik-baik. Itu adalah kepada sang pribadi namanya Yesus. Berarti apapun yang dia lakukan, walaupun mungkin kita nggak suka jawaban doanya, pasti bawa kebaikan. Karena pengharapan kita kepada sang pribadi itu. Saya nggak pernah lupa ya, anak saya Keaton. Waktu itu dia harus di nebulizer karena dia ada slam di sini. Saya masih kecil badannya, saya bawa dia ke UGD. Dan saya pegang tangannya, dan nebulizernya itu nggak sakit sih, cuman kan anak kecil kan nggak suka ya, ditaruh nebulizer di sini, di mana ada uap. Supaya dia bisa masukin, supaya dia melegakan dia punya paru-paru. Saya nggak pernah lupa, dia nangis, senangis-nangisnya. Daddy! Dia bilang, aku nggak mau, maksudnya gitu. Saya harus pegang tangannya. Supaya tidak bergerak, karena dokternya lagi pasangin nebulizernya. Oh, saya nangis, karena saya nggak tega liatin dia. Dan dia nggak suka saat itu sama saya. Karena dia pasti bingung, kenapa dedinya saya tidak belain saya. Di tangan saya yang jauh lebih besar daripada tangannya dia. Saya bilang ini, nak, beberapa menit lagi, kamu akan lega. Tenang ya, tenang. Oh, dia meronta-ronta, saya sampai nangis. Karena saya lihat dia nangis, saya nangis. Dia tidak tahu bahwa kalau dia berserah di tangan saya, berapa menit kemudian lega langsung paru-parunya. Karena dokternya bilang ini, Pak, hitungan 5-10 menit, lega langsung Pak. Karena itu nebulizer ada obatnya. Dan dia makin begitu, lega langsung semuanya. Karena dia napasnya dari mulut udah. Dan akhirnya dia nangis, dia meronta-ronta dan akhirnya dia ketiduran di tangan saya. Dan setelah selesai 10 menit dicabut sama dokternya, dia pulang, dia sembuh. Dan waktu itu saya cuma bilang begini sama diri saya, iya ya, kadang-kadang kita ngeronta-ngeronta sama Tuhan ya.
Kita nggak suka sama caranya dia, karena kita nggak tahu di depan ada apa. Dia mana tahu? Saya jelasin 10 menit lagi dia nggak ngerti lah, dia masih kecil banget kok. Dia mana ngerti, yang dia lihat adalah something that I don't like this. Get it away from my face, saya nggak suka ini. Tuhan lagi bilang begini, apapun jawaban doa, pasti bawa kebaikan. Karena pengharapanmu adalah kepada sang pribadinya yang maha tahu. Maha tahu. Makanya saya katakan berkali-kali kan, orang yang komplain sama Tuhan adalah dia sedang mengikuti Tuhan yang maha tahu, dianya so tahu. Itu bagi saya orang yang komplain sama Tuhan begitu. Kita mana tahu sih ujungnya, dia maha tahu kok. Berserah pengharapan kita kepada sang pribadi yang tahu segala-galanya. Amin. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita.